Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil final proyek mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data dengan judul Aplikasi Pendataan Pasien di Puskesmas. Sebelum memulainya, izinkan kami memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri, M. Yusril Mubarak dengan NIM 3165. Ada juga bersama saya Iqbal Maulana M dengan NIM 3171. Ada Andra Naufal dengan NIM 3179, ada Ega Nurisma dengan NIM 3163, ada M. Ahyar dengan NIM 3189, dan ada Zakirian dengan NIM 3198 sebagai anggota kelompok. Setiap anggota punya peran masing-masing, mulai dari perancangan database, pembuatan query, pengisian data, hingga penyusunan laporan dan materi presentasi yang akan kami sampaikan hari ini. Pada era digital saat ini, sistem informasi berbasis data sangat penting dalam mendukung efisiensi dan akurasi pelayanan kesehatan, khususnya di puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama. Puskesmas memiliki volume transaksi harian yang tinggi, mulai dari pendaftaran pasien, pemeriksaan, hingga pemberian obat dan pembayaran. Namun proses ini seringkali masih dilakukan secara manual, sehingga beresiko terhadap kesalahan pencatatan, keterlambatan pelayanan, dan duplikasi data. Melihat masalah tersebut, kami tertarik untuk membangun sistem database yang terstruktur dan dapat menangani semua proses pelayanan di puskesmas. Tujuan proyek ini untuk menciptakan basis data relasional yang dapat mencatat dan mengelola data pasien, dokter, kunjungan, rekam medis, resep, obat, dan pembayaran secara efisien. Dengan sistem ini, kami berharap proses pelayanan dapat berjalan lebih cepat dan lebih mudah dicari, serta mempermudah puskesmas dalam pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Iqbal. Saya akan menjelaskan pada tahap perancangan. Kami mulai dengan mengidentifikasi seluruh kebutuhan data di Puskesmas Anggrek berdasarkan alur pelayanan dari pasien datang hingga menerima obat dan membayar. Kami menentukan entitas utama yang dibutuhkan, yaitu pasien, dokter, jadwal dokter, kunjungan, rekam medis, resep, detail resep, obat, dan pembayaran. Masing-masing entitas ini dijadikan sebagai tabel utama yang memiliki atribut dan hubungan antar satu sama lain. Kami menyusun narasi sistem untuk menggambarkan alur hubungan antar data. Misalnya, satu pasien bisa memiliki banyak kunjungan. Setiap kunjungan bisa menghasilkan satu rekam medis, dan satu rekam medis bisa berisi satu resep yang terdiri dari beberapa detail obat. Semua relasi ini divisualisasikan dalam bentuk ERD yang menunjukkan arah dan jenis relasi seperti one to many dan many to one. Dengan pendekatan ini, kami memastikan bahwa alur data layanan kesehatan dapat dipresentasikan secara logis dan terstruktur di dalam sistemnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Andra. Di sini saya akan melanjutkan. Untuk memastikan bahwa database yang kami buat efisien, kami melakukan proses normalisasi data dari bentuk awal ke bentuk 1NF, 2NF, hingga 3NF. Setiap tahap normalisasi bertujuan untuk menghilangkan duplikasi data, memisahkan entitas yang tidak seharusnya disatukan dalam satu tabel, dan menjaga konsistensi data antar tabel. Selain normalisasi, kami juga melakukan optimalisasi struktur database. Kami menentukan tipe data yang sesuai pada setiap atribut seperti enum, untuk pilihan tetap seperti jenis kelamin, jenis obat, date untuk tanggal, dan desimal untuk nilai uang. Foreign key ditambahkan untuk menjalin hubungan antar tabel dan memastikan integritas data. Dengan hasil ini, kami berhasil menghasilkan 9 tabel utama yang rapi, terhubung, dan mendukung pengelolaan data dengan cepat dan akurat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ega Nurisma. Saya akan melanjutkan presentasinya.
Implementasi dan manipulasi database. Setelah desain database selesai, tahap berikutnya adalah implementasi menggunakan bahasa SQL. Kami membuat semua tabel berdasarkan hasil normalisasi, lalu mendefinisikan relasi dengan for in k dan menambahkan indeks untuk mempercepat pencarian data. Kami juga membuat query untuk menyisipkan data awal ke masing-masing tabel. Selanjutnya kami melakukan manipulasi data dan melalui perintah. Melalui perintah ada insert, update, dan delete. Contohnya kami mengisi data pasien secara lengkap, memperbarui data dokter, dan menghapus data tertentu berdasarkan ID dan kondisi. Proses ini kami lakukan untuk menguji bagaimana sistem menangani perubahan data secara dinamis. Seluruh implementasi ini menunjukkan bahwa database dapat berfungsi untuk sesuai skenario nyata yang terjadi di lingkungan puskesmas. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan teman saya, yaitu Rian. Yang kelima, visualisasi dan query data. Setelah database aktif dan data terisi, kami membuat berbagai query untuk menampilkan informasi penting yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Kami membuat query visualisasi seperti jumlah data pasien, total kunjungan, jumlah resep, dan statistik metode pembayaran. Tidak hanya itu, kami juga menyusun query berdasarkan kondisi tertentu, seperti menampilkan pasien dengan golongan darah tertentu, kunjungan pada hari tertentu, atau pengelompokan berdasarkan jenis layanan. Kami juga menyusun query gabungan antar tabel join untuk melihat detail lengkap layanan dalam satu kunjungan. Misalnya, data pasien, dokter yang menangani, keluhan, diagnosis, obat yang diberikan, dan jumlah pembayaran. Dengan visualisasi ini, informasi penting dapat diakses dengan cepat, akurat, dan mendukung kebutuhan administratif maupun manajerial. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tersebut, yaitu kesimpulan dan evaluasi. Dari keseluruhan proses, kami menyimpulkan bahwa sistem database yang kami bangun telah sesuai dengan tujuan awal, yaitu mendukung pelayanan kesehatan yang lebih cepat, akurat, dan efisien. Kami berhasil mengelola data layanan puskesmas dalam satu sistem yang terstruktur mulai dari pendaftaran pasien hingga pembayaran. Semua fitur berjalan dengan baik, dan data dapat dikelola serta dianalisis secara efektif. Setiap anggota tim berkontribusi sesuai tugasnya, dari perancangan, pembuatan query, manipulasi data, hingga visualisasi. Melalui proyek ini, kami belajar banyak tentang pentingnya struktur database yang baik, normalisasi data, dan penerapan query SQL secara lengkap. Untuk kedepannya, kami berharap bisa mengembangkan sistem ini lebih lanjut dengan mengintegrasikannya ke antarmuka aplikasi web dan menambahkan fitur seperti trigger, view, atau storage prosedur agar sistem lebih lengkap dan dapat digunakan secara langsung di dunia nyata. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.